Shalom jemaat Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini, percaya dan yakinlah bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Penyertaan dan perlindungannya selalu nyata di dalam kehidupan kita. Dia Allah yang layak untuk kita sembah. Mari kita siapkan hati kita, kita beribadah kepada Tuhan. Ya Yesus, Engkau layak menerima segala kemuliaan. Engkau layak menerima segala hormat. Engkau Tuhan yang berkuasa. Terpujilah nama-Mu Yesus. Syukur Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur. Kau nyata di hidupku. Kau Allah yang sangat baik bagiku. Kami datang menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti
bersuka karena-Mu Tuhan. Dan kami mau bersorak-sorai bagi Engkau. Sebab Engkau Tuhan Allah yang ajaib. Tuhan Allah yang dapat melakukan segala perkara. Haleluya Yesus. Yang kuat dan perkasa.
selalu ada pengharapan bagi kita. Di dalam namanya ada kuasa, tidak perlu kita takut. Mari percaya saja kepadanya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Ya, haleluya, kebenarannya yang membebaskan kita. Mari katakan, kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Oh, ya Tuhan, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Amin. Dalam namanya ada pengharapan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Amin. Yesus, terpujilah Tuhan. Ada kemenangan di dalam nama-Mu ya Yesus. Engkau Allah yang berkuasa. Kami akan terus menyembah Engkau ya Tuhan. Karena Engkau layak dipuji, Engkau layak
Engkau disembah. Biarlah segala malu menyembah dan bersujud kepadamu ya Tuhan. Oh syukur ya Yesus. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Kau
besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau
Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih di rumah, kita bertemu kembali di dalam ibadah pada hari Minggu ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan jika kita memiliki keadaan yang tetap baik-baik saja. Kita bersyukur oleh karena kita tetap bisa bersukacita. Kita bersyukur tubuh kita sehat, kita bersyukur Tuhan menolong kita di dalam segala keadaan. Terpujilah nama Tuhan. Saya terus berdoa bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kiranya Tuhan terus-menerus menolong kita, memberi kemampuan kepada kita untuk tetap hidup sehat, tetap bersukacita, tetap memiliki iman, tetap berada di dalam suasana hati yang berkobar-kobar, rindu dan haus, lapar akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Engkau yang selalu melindungi dan menaungi setiap jemaat-Mu dari hari lepas hari. Sampai kami tidak merasa sendirian, sampai kami merasa aman, sampai kami merasa tenang bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, minggu lalu kita telah merayakan Paskah dan saya berharap perayaan Paskah memberikan kepada kita hati yang semakin bersyukur. Perayaan Paskah memberikan kita hati yang semakin cinta kepada Tuhan. Hari ini tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi kata-kata cemas. Terjadilah itu atas hidupmu di dalam nama Yesus. Di minggu ini, Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, saya ingin kita merespon, merenungkan situasi yang ada yang tidak seperti biasa terjadi dalam hidup kita oleh karena wabah virus corona ini. Mari kita mengoreksi diri kita di saat-saat semacam ini. Tentunya dengan melihat kepada firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ada banyak orang berpendapat, bahkan termasuk hamba-hamba Tuhan, bahwa wabah COVID ini berasal dari Tuhan. Saudaraku sekalian, dan bagaimana respon kita? Seandainya ini berasal dari Tuhan, maka itu berarti ini adalah hukuman. Dan jika ini hukuman, kita tidak boleh menolaknya. Dan jika ini dari Tuhan, saudaraku sekalian, kita tidak boleh untuk menggagalkan rancangan Tuhan. Namun ada pendapat yang berbeda bahwa wabah ini berasal dari si jahat, dari setan-setan. Dan saya cenderung untuk lebih percaya kepada pemahaman yang semacam ini. Saya pribadi meyakini bahwa keadaan ini, wabah ini bukan dari Tuhan. Tetapi justru di sini Tuhan menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Tuhan ingin menyadarkan kita, Tuhan ingin memberikan pengertian kepada kita, betapa lemahnya kita. Tidak ada satupun dari hidup kita yang bisa disombongkan. Dan dari sini kita bisa mengerti bahwa betapa besar kasih Tuhan, perlindungan Tuhan atas kita. Khususnya Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat Gereja Sidang Jemaat Allah Haleluya. Jika kita masih dalam keadaan baik sampai hari ini,
Ini oleh karena kasih sayang, perlindungan Tuhan yang begitu besar. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, alangkah baiknya jika kita memandang kepada firman Tuhan dan kita menanggapi peringatan Tuhan ini dengan sikap yang benar. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan, saya beri judul, Siap Bertobat. Mengapa bertobat? Alkitab mencatat peristiwa-peristiwa besar terjadi semacam ini, selalu ada pesan dari Tuhan agar supaya kita merendahkan diri dan bertobat. Mari kita membaca dari kitab 2 Tawarikh pasal 7 ayat yang ke-14. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saya hampir memiliki satu kepastian bahwa Tuhan akan segera datang. Dan Dia ingin kita anak-anaknya sekarang ini bersiap-siap dengan satu sikap yang kalau dikatakan dengan satu kata, yaitu bertobat. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita perlu bertobat dari sikap meremehkan Tuhan. Dari sikap menjauhkan Tuhan dari hidup kita. Dari sikap membelakangi Tuhan. Dari sikap lebih mencari keduniawian daripada mencari Tuhan. Bertobat dari sikap acuh tak acuh, tidak mau mengenal Tuhan. Saudaraku sekalian, betapa banyak anak-anak Tuhan hanya berkata aku percaya kepada Tuhan, tetapi tidak mengerjakan setiap hari imannya. Bahkan tidak mau belajar beriman, tidak mau belajar memperkatakan firman, tidak punya disiplin rohani. Seolah-olah Tuhan yang katanya dipercayai ada, itu tidak ada. Sangat aneh umat Tuhan zaman sekarang ini. Dan saya berdoa itu tidak termasuk saudara-saudara jemaat GSJA Haleluya Yogyakarta. Kita berkata amin, kita berkata percaya kepada Tuhan, tetapi yang kita lakukan setiap hari adalah bukan firman Tuhan, tetapi melanggar, taat kepada dosa. Saudaraku sekalian, oleh karena inilah kita harus bertobat. Saudara-saudara, yang dimaksudkan dengan bertobat adalah mari kita mulai menyesal dan sadar akan segala sesuatu yang telah kita lakukan yang salah, yang keliru, dan yang semuanya itu mendukakan hati Tuhan. Kita perlu menyesali. Seharusnya kita menghambakan diri, melakukan patuh
kepada firman Tuhan. Setiap hari dalam segala keadaan. Namun seringkali kita mengabaikannya. Untuk itulah kita harus memiliki penyesalan. Bukan hanya sampai di situ. Mari kita mulai mengaku di hadapan Tuhan. Katakan dengan mulut kita, dengan kata-kata kita, hal-hal apa saja yang kita tidak setia kepada Tuhan, yang kita tidak tekun, yang kita tidak kerjakan firman Tuhan. Mari kita akui, itulah bertobat. Sesali, sadari, dan kemudian mari kita berbalik kepada Tuhan. Stop sikap membelakangi Tuhan. Mari kita mulai berjanji berjalan bersama dengan Tuhan. Kita mulai membangun kedekatan dengan Tuhan. Kita memiliki disiplin rohani berdoa setidaknya 1 jam 1 hari. Kita memiliki disiplin rohani, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan roh yang berkobar-kobar, dengan hati yang rindu, dengan hati yang lapar. Kita membangun disiplin rohani, membaca firman Tuhan, membuat renungan, sehingga ada satu kedekatan kita dengan Tuhan. Bertobat adalah berkomitmen untuk membuat satu perubahan di dalam hidup kita. Saya sadar Tuhan bahwa apa yang aku lakukan kemarin tidaklah berkenan kepada Tuhan. Apa yang aku lakukan kemarin salah. Apa yang aku lakukan kemarin membuat hidupku jauh dari Tuhan, jauh dari perlindungan Tuhan, jauh dari tangan Tuhan untuk sanggup menolongku. Sekarang aku mau berubah. Aku mau memandang kepada Tuhan, berlutut, merendahkan diri di kaki Tuhan. Aku mau hatiku, pikiranku, perasaanku terus-menerus merindukan Tuhan. Itulah berubah. Ada satu komitmen yang kita buat. Bertobat bukan sekedar satu kata yang kita katakan, aku mau bertobat. Tetapi bertobat adalah kita dimulai dari kita menyesali dan mengetahui dan menyadari bahwa apa yang aku lakukan tidak benar. Dan aku akan mulai berubah, berbalik dari jalan-jalanku yang salah, dari jalan-jalanku yang jahat. Aku tidak lagi membelakangi Tuhan, tetapi aku mulai menghadap kepada Tuhan. Dan aku mulai berjanji menjadi umat yang beribadah kepada Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Aku tidak lagi meremehkan Tuhan. Aku tidak lagi hidup jauh dari Tuhan. Aku tidak lagi mencari hal-hal yang duniawi. Aku mau mencari Tuhan. Aku mau mengejar Tuhan. Aku mau semakin hari semakin mengenal Tuhan. Itulah bertobat. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian,
Mari kita menggunakan identitas baru kita sebagai umat Allah, sebagai anak-anak Allah, sebagai ciptaan baru. Seorang ciptaan baru yang diciptakan di dalam Kristus, hidupnya tidak akan jauh dari Tuhan. Hidupnya akan menjadi seperti Yesus. Hidupnya taat kepada firman. Hidup dengan wibawa rohani. Saudara-saudara, kita baru saja memasuki satu pengalaman yang mungkin kita belum pernah mengalami sebelumnya. Ada satu wabah yang hanya katanya virus yang kecil, tetapi bisa mengguncangkan dunia. Hari-hari ke depan kita tidak tahu apakah dunia akan baik-baik saja atau akan mengalami hal-hal yang jauh lebih sulit daripada hal ini. Namun saya ingin, saudaraku sekalian, Bapak, Ibu, sidang jemaat Tuhan, engkau tidak kecil hati, engkau tidak menjadi takut, engkau tidak menjadi cemas. Jika engkau mulai mempersiapkan dirimu hari ini, memperlengkapi diri dengan sikap bertobat yang baik, maka perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, kekuatan dari Tuhan akan mampu membuat kita menghadapi berbagai macam perubahan-perubahan yang akan terjadi di dunia ini. Saya merasa bahwa si jahat mulai bekerja mati-matian untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jika anak-anak Tuhan bersantai-santai, engkau akan mati, engkau akan binasa. Engkau tidak bisa sanggup menghadapi berbagai macam rintangan dan tantangan. Namun jika engkau mendekat kepada Tuhan, jika engkau memulai lagi, jika engkau mendekat kepada Tuhan, mau mengenal Tuhan, menghormati Tuhan, bergantung kepada Tuhan, seperti hari ini, ada banyak air mata di luar sana. Ribuan orang menjadi korban COVID-19. Namun Tuhan sanggup melindungi anak-anaknya. Ini bukan kebetulan. Ini adalah sebuah peringatan. Hanya orang yang bergantung kepada Tuhan, dia akan terlindungi. Saudaraku sekalian, marilah kita mengambil satu putusan segera. Seperti judul yang saya berikan sekarang ini. Siap bertobat. Tidak ditunda-tunda lagi. Tidak berkata besok. Kita punya banyak waktu di rumah untuk merenungkan. Kita punya banyak waktu di rumah untuk membaca firman Tuhan. Kita punya banyak waktu di rumah untuk berdoa. Saya sendiri menyampaikan khotbah ini adalah hasil dari doa, dari saya mendekatkan diri dan minta Tuhan mengirimkan pesannya. Jika belum ada keyakinan di dalam hati, saya tidak akan menyampaikan kepada saudara-saudara. Tetapi hari ini, saya memiliki impresi di dalam hati bahwa Tuhan sedang menuntun kita. Saudaraku sekalian,
saya ingin menjelaskan lebih lagi bahwa bertobat itu tidak bisa diganti dengan pelayanan. Tidak bisa diganti dengan persembahan. Bertobat adalah satu sikap hidup, sikap hati yang harus ada dalam setiap hati anak-anak Tuhan dari sejak pertama kali dia percaya Yesus sampai dia menjadi tua, sampai akhir hidupnya. Kita tidak akan pernah berhenti bertobat. Saudaraku sekalian, bertobat yang pertama adalah ketika kita membuat keputusan, aku mau iring Yesus. Aku tidak mau iring dunia ini. Aku tidak mau hidup tanpa Tuhan. Aku tidak mau hidup diperhamba dosa. Itulah pertobatan kita yang pertama. Yang harus kita pertahankan sampai kita bertemu muka dengan Tuhan. Pertobatan kita yang kedua adalah pertobatan kita dari hukum dosa yang ada di dalam diri kita. Jika kita belum menjadi pelaku firman, jika kita masih diikat dengan dosa, jika kita masih memiliki karakter dosa, maka kita harus bertobat untuk meninggalkannya. Dan itu tidak bisa satu kali. Itu harus terjadi setiap hari. Bertobat bukan sekali, kemudian besok lupa. Tetapi bertobat adalah semakin hari semakin mendalam, semakin hari semakin mendalam. Bertobat bukan kita mengadakan kebaktian besar dan kemudian kita rame-rame berdoa kepada Tuhan, mengaku dosa kita, dan kemudian besok kita kembali berbuat dosa. Itu bukan bertobat. Bertobat memang bisa secara massal, tetapi itu adalah pertobatan bersama-sama untuk menggerakkan banyak orang untuk selanjutnya mereka setiap hari hidup dalam pertobatan. Namun yang saya maksudkan di sini, mengajak kita siap bertobat adalah harus keluar dari dalam hati kita. Jangan ketika setelah mendengar khotbah ini, kita menyesal, kita mau percaya kepada Tuhan, kita mau hidup dekat dengan Tuhan, tetapi besok kita tidak mengerjakannya. Bukan itu yang saya maksudkan. Jika hari ini kita bertobat untuk cinta kepada Tuhan, maka besok kita harus menghidupi lagi pertobatan kita, sehingga makin hari kita makin cinta kepada Tuhan, makin hari kita makin cinta kepada Tuhan. Jika hari ini kita bertobat dari sikap, karakter, pemarah kita, maka semakin hari kita akan semakin hilang karakter marah kita. Semakin tahun, semakin tidak kelihatan kita adalah seorang pemarah. Kita bukan hamba dosa. Kalau kita bertobat dari sikap
hati yang tidak bisa mengampuni, yang suka sakit hati, yang suka tersinggung, maka yang namanya bertobat adalah besok kita tidak melakukan lagi. Seketika kita harus mengampuni. Dan besok kita mendalami lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Dan jika perasaan itu muncul lagi di dalam hati kita, maka kita harus bertobat kembali. Sampai hati, emosi yang negatif, pikiran yang negatif itu benar-benar hilang dari hidup kita. Jadi betapa pentingnya bertobat itu di dalam hidup kita sehari-hari. Seperti kata Tuhan, jika engkau mengaku dosamu, maka Dia itu setia dan adil. Dia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, bertobat bukan sekali dan kemudian untuk selama-lamanya kita berkata, oh dulu saya sudah bertobat. Tidak. Tetapi jika kita menemukan kekurangan, kesalahan, pelanggaran, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan di dalam hidup kita, di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam ucapan kita, di dalam perasaan kita, maka kita harus bertobat kembali. Saudara-saudara, jadi bertobat itu kita butuhkan seumur hidup kita. Jangan pernah mengabaikan kekurangan, kesalahan, dan kelemahan-kelemahan kita. Kemudian kita berkata, aku memang pemarah. Tuhan tahu. Aku tidak bisa berubah dari itu. Tetapi aku akan melayani Tuhan. Aku berkhotbah. Aku menginjil. Pasti Tuhan akan mengerti. Saudaraku sekalian, bertobat dari pikiran semacam itu. Jika tidak, engkau akan mati dengan pemahamanmu yang keliru. Jika engkau pemarah, engkau harus berhenti marah, bertobat, dan akhir hidupmu engkau tidak kedapatan sebagai seorang pemarah. Jika engkau orang yang sulit mengampuni orang lain, jangan berkata, Tuhan mengerti, aku sudah memberikan persembahan sekian banyak, sekian lama, Tuhan pasti akan tahu akan kekurangan-kekuranganku. Stop memiliki pikiran yang salah. Bertobat tidak bisa ditukar dengan pelayanan. Bertobat tidak bisa ditukar dengan persembahan, bahkan dengan apapun juga. Bertobat adalah kekuatan yang Tuhan beri kepada kita. Bertobat adalah anugerah yang Tuhan beri kepada kita. Bersyukurlah, berterima kasihlah kepada Tuhan. Kalau kita diberi mata rohani untuk bisa melihat hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang keliru, hal-hal yang menjerumuskan kita, hal-hal yang membuat kita menghambakan diri kita kepada si jahat. Berterima kasihlah kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan kesadaran kepada kita, bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar.
Dan untuk yang tidak berkenan kepada Tuhan, bertobatlah. Di dalam nama Yesus, Tuhan ingin agar supaya hidup kita adalah ciptaan baru, menjadi anak-anak Tuhan yang secara akurat menjadi pelaku firman. Bukan melakukan firman sedikit, tetapi Tuhan mau kita akurat, persis, tepat seperti kata Tuhan. Dan itu baru bisa kita jalani jika kita siap bertobat kapan saja. Ketika Roh Kudus memberitahu kepada kita bahwa pikiran kita keliru, mari kita segera bertobat. Jika Roh Kudus memberitahu kepada kita bahwa kata-kata kita keliru, mari kita siap bertobat. Jika Roh Kudus memberitahu kelakuan kita keliru, mari kita segera bertobat. Jika Roh Kudus memberitahu kepada kita tindakan kita, perbuatan kita kepada orang lain, pelayanan kita keliru, mari kita segera bertobat. Menjadi orang yang selalu siap bertobat akan membawa hidupmu luar biasa. Akan membuat hidupmu menjadi istimewa di mata Tuhan. Seperti Tuhan mengistimewakan Daud. Seperti Tuhan mengistimewakan Yusuf, maka Tuhan akan membuat saudara dan saya menjadi anak-anak yang istimewa. Terpujilah nama Tuhan. Siap bertobat. Mari kita berdoa, biar kiranya Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita. Roh Kudus membukakan mata kita, mata rohani kita, untuk bisa melihat betapa kita membutuhkan pertobatan setiap hari. Terjadilah itu di dalam hidupmu, saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita bersama-sama memanjatkan doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau melindungi kami dari si jahat. Engkau melindungi kami dari segala macam sakit penyakit. Engkau melindungi kami dari virus. Engkau melindungi kami. Lebih daripada itu semua, melindungi kami dari virus dosa yang menggerogoti, yang membuat buta mata kami, yang membuat tindakan, perasaan, pikiran kami menjadi menyimpang. Terpujilah namamu ya Tuhan. Dan Engkau memberikan perangkat rohani kepada kami, yaitu pertobatan, untuk kami berbalik dari jalan kami yang jahat dan berubah menuju mendekat kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Tuhan, operasilah hidup kami masing-masing. Di akhir zaman ini, kami tidak mau kedapatan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di akhir zaman ini, kami tidak ingin mendengar kata-kata dari Tuhan bahwa Engkau tidak mengenal kami. Tetapi ya Tuhan, mari curahkan Roh-Mu atas setiap sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Sadarkanlah kami bahwa kami adalah orang-orang yang lemah, bahwa kami adalah orang-orang yang rentan, bahwa kami adalah orang-orang yang terus-menerus membutuhkan Tuhan di dalam hidup kami. Ya Tuhan, dan hanya dengan bertobat, Engkau memulihkan kami kembali. Terima kasih banyak Tuhan, kami mengucap syukur, beri kami keberanian, beri kami kekuatan untuk mau bertobat dari segala dosa, kekurangan, kelemahan kami ya Tuhan. Terlebih Bapa, biarlah kami bertobat dari keadaan rohani yang suam-suam. Kami mau bertobat dari
sikap hati yang menjadi biasa, kurang menghormati Tuhan. Ampunilah kami. Hari ini ya Tuhan, biarlah kami berjanji di hadapan-Mu. Kami mau memandang kepada Tuhan. Kami mau membangun disiplin rohani. Kami mau memiliki hati yang berkobar-kobar. Kami mau merendahkan diri, berlutut di kaki Tuhan. Kami mau berubah dengan pertolongan Tuhan. Terjadilah itu atas hidup kami di dalam nama Yesus. Biarlah kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan tercurah atas setiap orang yang mendengar firman Tuhan hari ini. Biar kiranya tidak ada orang yang menunda, biar tidak ada orang yang meremehkan, karena waktunya sudah dekat. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau mengulurkan tangan-Mu, mencari, memegang tangan kami, dan tidak pernah melepaskan kami sampai hari ini. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak akan menjadi orang-orang yang tertinggal, tetapi kami menjadi anak-anak Tuhan yang dipanggil dan juga dipilih oleh Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Demi nama Yesus, kami mengalaskan setiap doa kami. Mari semua yang percaya katakan, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita telah melakukan ibadah kita dengan segenap hati dan biar kiranya firman Tuhan menguasai hati kita sekalian. Kiranya di dalam segala perkara kita tetap merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita tetap memuji, meninggikan Tuhan, dan di dalam segala perkara perhitungkanlah Tuhan untuk terus dilibatkan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan besar, Tuhan ajaib. Haleluya. Bapa yang besar, Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkau yang menguasai kehidupan seluruh umat manusia, Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang melindungi kami, Engkau yang menentukan umur hidup kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, sepanjang minggu ini kami mau Tuhan untuk merendahkan diri di kaki Tuhan, kami mau Tuhan menyertakan Engkau dalam setiap kehidupan kami, karena hidup kami bukanlah milik kami, tetapi milik Tuhan. Ya Bapa, sekarang hamba mohon Kau memberkati jemaat-Mu, keluarga demi keluarga, mereka dan seisi rumah mereka. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati kesehatan mereka, dijauhkan setiap anak-anak-Mu dari mara bahaya, dari sakit penyakit,
disembuhkan mereka satu demi satu dari setiap sakit penyakit mereka ya Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan memberkati jemaat-Mu di rumah. Mereka disiplin, menjaga jarak satu dengan yang lain. Mereka disiplin untuk tidak membuat kerumunan. Di dalam nama Yesus, kasih sayang dan pemeliharaan Tuhan ada atas setiap hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu semua ya Tuhan. Memberkati jemaat Tuhan, kebutuhan mereka masing-masing. Tuhan membuat mereka tidak kekurangan. Seperti Engkau memberkati umat-Mu Israel di padang gurun, mana akan selalu ada dalam hidup mereka setiap hari. Terima kasih banyak Tuhan, jika mereka memberikan persembahan ke rumah Tuhan, Tuhan memberkati tangan-tangan yang terulur. Dalam nama Juru Selamat kami Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua, terimalah berkat, rahmat, damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus bersama saudara. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Semua yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua. Haleluya.